Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Noni Febrina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah video praktik coaching yang kami lakukan pada kegiatan Ruang Kolaborasi Modul 2.3, di mana saya berperan sebagai coach dan Ibu Dede berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Noni. Waalaikumsalam Bu Dede. Gimana kabarnya Bu Dede? Sehat Bu, sehat. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Noni, Iya Bu. ini Bu Non, saya mau ini berbincang-bincang dengan Ibu gitu loh Bu. Ada waktu nggak Bu? Oh, ada. Kalau untuk Bu Dede saya selalu ada waktu. Kira-kira Bu Dede ini kalau berbincang-bincang sama saya ini mau harapannya dapat apa gitu Bu Dede? Kalau bisa Bu, saya mendapatkan solusi lah dari perbincangan kita ini Bu. Terus sedikit biar tenang aja pikiran saya gitu Bu. Oh iya Bu Dede. Jadi yang pengen dapat solusi gitu ya kan Bu Dede. Kalau boleh saya tahu kira-kira permasalahannya mengenai apa ini ya Bu Dede? Ini Bu, semenjak saya mengajar di kelas 6 gitu kan Bu. Jadi saya menemukan murid saya ini ada yang jahil sekali gitu Bu, suka mengganggu temannya seperti itu Bu. Kemudian suka mengundang keributan gitu Bu. Jadi dengan mengundang keributan itu jadi mengundang perkelahian juga gitu Bu, pemberantaman gitu Bu. Iya ya berarti Ibu lagi ini ya Bu ya, lagi ingin membahas mengenai permasalahan bersama murid gitu di kelas ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira itu Ibu Dede kan anak-anak itu melakukan hal seperti itu, Ibu sudah mengidentifikasi gitu ya Bu faktor-faktor yang mungkin menyebabkannya itu apa ya Bu kira-kira? Iya Bu. Jadi setelah saya perhatikan anak-anak itu kan Bu, kenapa seperti itu? Mungkin yang pertama itu Bu, mungkin dia itu minta diperhatikan lebih gitu Bu. Jadi suka menggara-garai temannya gitu Bu. Dan mungkin juga anak ini mungkin belum menanamkan nilai-nilai kebajikan gitu Bu dalam dirinya. Oh iya benar, ya gitu ya Bu ya. Jadi belum adanya pemahaman nilai kebajikan gitu ya kan Bu ya. Jadi kalau nih ya Bu ya kita kasih rentang gitu ya kan, misalnya nih 1 sampai 10 gitu kan. Jadi menurut hasil pengamatan Ibu nih ya, angka berapa ini Bu rentangnya buat murid-murid Ibu dalam pemahamannya terhadap nilai-nilai kebajikan gitu Bu? Saya lihat-lihat Bu, mungkin mereka pada saat ini di angka 5 lah gitu Bu. Oh begitu ya Bu. Lalu seberapa besar nih harapan Ibu nih untuk peningkatan tadi pemahaman nilai kebajikan dari anak-anak Ibu begitu? Kalau harapan saya sih Bu, mereka itu sudah nantinya sudah rentangnya itu di angka 8 gitulah Bu. Karena saya ingin harapan saya gitu kan Bu, murid-murid saya ini bisa saling menghormati gitu Bu, saling menghargai, terus kemudian saling sopan sesama teman, saling menghargai gitu Bu. Sehingga nanti tercipta lingkungan aman, nyaman gitu Bu, dan kondusif gitulah Bu dalam kelas gitu Bu. Iya ya Bu ya. Jadi Ibu ingin tadi lingkungan kondusif gitu ya Bu ya pada saat belajar mengajar supaya anak-anaknya fokus begitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jadi
menurut Ibu dari hasil identifikasi Ibu tadi kan selain kurangnya perhatian gitu kan Bu. Nah, faktor apa lagi ya Bu ya yang menyebabkan mereka seperti itu gitu loh Bu? Faktornya Bu, saya rasa mungkin di rumah mungkin dia kurang diperhatikan orang tuanya gitu mungkin Bu. Mungkin karena orang tuanya ini kan sibuk bekerja seperti itu Bu. Mungkin faktornya mungkin itu saja sih Bu. Jadi nggak diperhatikan. Jadi dia di sekolah itu pengen diperhatikan lebih sama gurunya, sama teman-temannya gitu Bu. Iya, gitu ya Bu ya. Jadi menurut identifikasi Ibu tadi, murid-murid Ibu tadi kurang perhatian begitu ya. Nah, jadi setelah Ibu tadi kan sudah mengidentifikasi nih ya faktor penyebabnya begitu kan. Nah, kira-kira apa ya langkah Ibu yang akan Ibu terapkan gitu untuk mengatasi masalah ini gitu? Nanti mungkin saya Bu melakukan pendekatan secara personal begitu Bu kepada mereka dan menanamkan nilai-nilai kebajikan dengan membuat keyakinan kelas seperti itu Bu di sekolah. Seperti itu Bu. Bagus itu Bu, iya Bu. Saya sangat bagus Bu, apresiasi sekali dengan rencana Ibu tadi ya, menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan kelas gitu ya Bu ya. Nah, kapan itu Bu rencananya akan Ibu laksanakan? Mungkin rencananya itu di waktu yang dekat ya Bu, kayaknya seperti itu. Mungkin nanti saya akan merencanakannya itu setiap kali ada kesempatan seperti itu Bu, di sela-sela kegiatan belajar mengajar, mungkin terus juga di sela-sela jam istirahat gitu Bu, saya melakukan pendekatan personal ini kepada anak-anak saya seperti itu Bu. Iya, baik ya Bu ya. Jadi saya tangkap nih tadi rencana Ibu itu ada pendekatan personal dan membuat keyakinan kelas begitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, lalu dari kedua rencana ini ya kan Bu ya, mana ini kira-kira yang akan Ibu lakukan pertama gitu, pertama sekali? Iya Bu, mungkin pertama kali saya akan membuat keyakinan kelas dulu lah kayaknya Bu. Baru nanti kemudian saya kan bisa nanti kalau pendekatan personal ini kan bisa saya sela-sela nanti di waktu pembelajaran seperti itu Bu. Di jam Iya. istirahat seperti itu. Iya, baik sekali Bu. Jadi pendekatan personalnya bisa bisa setiap saat ya kan Bu ya. Iya Lalu Bu. nanti buat keyakinan kelasnya bersama-sama. Nah, terus apa ini komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah tadi Bu? Misalnya dengan pendekatan personal tadi gitu kan Ibu komitmennya gimana gitu. Ya Bu, jadi kalau dia komitmen saya di dalam pendekatan personal ini, tentu saja saya mungkin melakukan terus-menerus gitu Bu. Secara konsisten juga saya akan melakukan pendekatan personal itu gitu Bu. Sampai nanti anak-anak saya itu mengalami perubahan dari dalam dirinya gitu Bu, dalam diri intrinsik-intrinsik-nya gitulah Bu. Menuju ke yang lebih baik seperti itulah Bu. Iya Bu, sampai mencapai angka 8 tadi ya kan Bu ya harapan Iya Ibu Bu. tadi ya kan. Iya. Oke, sangat baik Ibu dengan ide Ibu tadi ya kan. Lalu Ibu sudah mengidentifikasi gitu kan siapa saja nih kira-kira nanti yang akan membantu Ibu ya yang terlibat dalam komitmen Ibu menyelesaikan masalah ini gitu Bu. Ya Bu, tentunya yang pertama itu saya nanti minta bantuan kepada kepala sekolah begitu deh, Ibu. Kemudian nanti saya juga meminta kepada rekan sejawat saya, karena memang kan rekan sejawat ini kan memang apa namanya perlu tahu juga gitu Bu, biar mereka itu mendukung gitu Bu. Kemudian nanti mungkin juga saya nanti minta bantuan juga kepada orang tua murid seperti itu Bu. Iya, baik sekali Bu. Jadi Ibu melakukannya secara berkolaborasi gitu ya Bu ya. Iya Dengan Bu. rekan sejawat, dengan orang tua murid gitu ya kan Bu ya. Nah, kalau boleh tahu nanti Bu, kolaborasi yang akan Ibu rencanakan itu modelnya seperti apa gitu Bu? Misalnya dengan orang tuanya gitu. Iya Bu.
Nanti mungkin kalau dengan orang tuanya saya mungkin mengundang orang tuanya datang ke sekolah seperti itu, Bu. Jadi saya nanti akan menjelaskan kepada orang tuanya seperti itu, Bu. Jadi biar mereka tahu dan mendukung gitu, Bu. Jadi di rumah juga mereka diperhatikan, jangan hanya kerja saja gitu. Jadi perlu perhatian juga dari orang tuanya seperti itu, Bu. Iya. Kemudian ya, dari rekan-rekan sejawat nanti memang saya akan membuat rapat kecil lah seperti itu, Bu, kepada rekan-rekan sejawat saya. Apalagi kan guru mapel itu kan bisa juga nanti akan menerapkan itu mereka karena kan mereka sama-sama merasakan juga apa yang saya rasakan dari permasalahan ini seperti itu, Bu. Jadi nanti saya memang membuat kesepakatan juga lah kepada mereka seperti itu, Bu. Iya, baik sekali ya Bu dengan rencana kolaborasi yang akan Ibu lakukan. Jadi sambil berbagi gitu ya Bu ya. Jadi tidak hanya melibatkan warga sekolah, tapi juga melibatkan orang tua gitu kan Bu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian Ibu untuk keyakinan kelas yang akan Ibu lakukan dengan murid gitu ya Bu ya. Nah, itu kira-kira kapan tadi ya Bu akan Ibu laksanakannya? Kalau bisa besok udah saya laksanakan lah, Bu. Keyakinan kelas itu biar lebih cepat lebih bagus gitu kan, Bu. Biar jangan saya pening-pening lagi gitu, Bu. Iya kan Bu ya memang lebih cepat lebih bagus gitu ya kan Bu untuk menemukan solusi gitu ya kan dengan keyakinan kelas ini. Nah, jadi gambaran keyakinan kelas yang akan Ibu buat di kelas itu bagaimana Bu kira-kira? Gambarannya nanti kan, Bu, saya bersama anak-anak murid saya nanti akan membuat keyakinan kelas, nanti saya berikan kepada mereka stick note gitu kan, Bu, kertas-kertas yang berwarna, nanti saya suruh mereka mengutarakan isi hati mereka apa bagaimana biar kelas itu aman gitu, Bu. Nanti baru kemudian nanti saya rangkum bersama-sama mereka nilai-nilai kebajikan itu gitu, Bu. Baru nanti setelah itu kami rangkum, kemudian nanti saya desain lah secantik mungkin gitu, Bu. Dan kemudian nanti keyakinan kelas itu nanti saya deretkan dengan jadwal pelajaran atau daftar piket anak-anak seperti itu, Bu. Biar mereka itu sering melihat gitu, Bu. Keyakinan kelas itu seperti Iya, itu, Ibu. Iya bagus sekali Bu. Jadi dengan sering melihat nanti bisa jadi ingat gitu ya kan Bu ya. Melekat gitu seperti daftar piketnya melekat gitu. Ih bagus sekali Bu rencana yang sudah Ibu susun gitu ya untuk mengatasi permasalahan Ibu. Nah, dengan waktunya nanti secepat mungkin berarti besok ya Bu ya. Iya, Iya, Bu. bagus sekali Bu. Nah, jadi bagaimana ini Ibu perasaan Ibu nih? Kita sudah sampai di akhir pembicaraan nih Bu, tadi saya sudah tangkap nih rencana-rencana Ibu apa tadi kan terkait pendekatan personal dan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi udah dapat ya solusinya ya Bu ya? Iya, Bu, udah dapat, Ibu. Jadi gimana nih perasaannya Ibu dengan pembicaraan kita hari ini gitu Bu? Iya, Bu, jadi perasaan saya, Bu, setelah berbincang-bincang ini sama Ibu Noni yang sangat luar biasa ya, Bu Non. Nah, alhamdulillah lah saya mendapatkan penerangan gitu, mendapatkan solusi seperti itu, Bu Non. Jadi saya senang lah, Bu. Iya Bu, saya juga Sedikit senang lega loh. lah. Saya juga senang loh Bu berbincang-bincang dengan Ibu, berbagi kisah ya kan Bu kita ya Bu ya. Mungkin nanti pembicaraan kita nggak berhenti sampai di sini aja ya kan Bu ya. Nanti saya tunggu loh Bu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah Ibu menerapkan aksi tadi. Nah, gitu kan saya mau tahu nih gimana hasilnya Bu Dede kan gitu. Iya, Bu. Nanti setelah saya membuat rencana saya ini, nanti saya kabari Ibu bagaimana hasil dari rencana saya ini, Bu. Iya, benar ya kan Bu ya. Saya yakin Bu pasti rencananya nanti setelah dilakukan itu tidak hanya angka 8 ini yang akan Ibu capai ya. Kita berharap nanti
sampai ke angka 10 gitu ya Bu ya? Ya Bu, mudah-mudahan Bu di angka 10. Iya Bu Dede. Baik, Bu Dede, ada lagi kah yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin tidak ada Bu, karena saya sudah merasa mendapatkan solusi nih dari Ibu setelah berbincang-bincang ya Bu. Mungkin tidak ada Bu. Oke, baik Bu Dede, kita ketemu lagi nanti di perbincangan selanjutnya ya Bu Dede ya. Oke, Iya baik Bu. Bu Dede, tetap semangat Ibu Dede. Iya Bu, makasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.